Laila diperlakukan sebagai seorang putri. Ia telah diberitahu bahwa selama dalam perjalanan ia hanya perlu menepukkan tangan. Dan kafilah itu akan segera berhenti agar ia bisa keluar dan meluruskan kakinya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mendehem dan segelas susu sejuk akan dibawakan untuk melepas dahaganya. Ia hanya perlu menguap dan sebuah tenda terbuat dari sutra murni akan didirikan agar ia bisa terlelap. Tapi Laila sama sekali tidak menginginkan itu semua. Ketika mereka akhirnya tiba di perkemahan Ibnu Salam, laki-laki itu berpaling kepada istrinya dan berkata, "Duhai belahan hatiku, tawa memenuhi udara. Semuanya terasa begitu damai. Tapi, bagaimana dengan Laila? Dia duduk di kamar pengantin, dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang bercakap-cakap dan anak-anak yang menjerit-jerit. Para perempuan telah menghiasi dinding ruangan itu dengan sutra dan anyaman. Kini mereka sedang membakar dupa dalam mangkuk kuning. Aroma kayu manis memenuhi ruangan. Sangat sibuknya mereka dalam persiapan itu hingga mereka tidak memperhatikan air mata Laila. Di antara semua orang yang berbahagia dan tersenyum itu, Laila sendirian bersedih. Pisau dinding kesepian dan keputusasaan menusuk jiwanya. Belum pernah sebelumnya ia merasa begitu takut sendirian. Betapa telah dekat ia dan Majnun sampai pada tujuan mereka. Dan sekarang semuanya lenyap. Ketika cangkir itu baru akan menyentuh bibir mereka, ia terbanting hancur, menumpahkan anggur kebahagiaan ke atas pasir. Tidak ada seorang pun yang mampu membaca pikiran Laila. Tidak ada seorang pun yang dapat merasakan badai yang berkecamuk di hatinya. Bahkan jika ia memiliki keberanian untuk memperlihatkan ketidakbahagiaannya, keluarganya tidak akan dapat mengerti. Kemudian ia bertekad untuk tidak mengatakan apapun. Manfaat apa yang bakal didapatnya dari itu? Siapa yang melawan kabilahnya? Ia akan ditinggalkan oleh kabilahnya itu. Suatu jari yang dipatuk ular harus dipotong dan dibuang. Kehidupan ini dibangun atas keharmonisan dan keseimbangan seluruh unsurnya. Bila mana keharmonisan ini terganggu, kematian akan merangkak masuk dan melakukan hal-hal yang buruk. Betapapun Laila berusaha menampakkan rasa bahagia di permukaan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kematian telah muncul di hatinya. Telah bersiap untuk mengubah jiwanya menjadi sebuah pusaran. Biduk malam telah mengangkut muatan bintang-bintang yang gemerlapan menuruni sungai Tigris di Cakrawala. Sementara matahari mendirikan tenda keemasannya di atas hamparan biru padang rumput langit. Fajar telah tiba. Ibnu Salam sekarang menjadi orang yang paling bahagia di dunia. Memberi isyarat kepada kafilahnya untuk mulai perjalanan pulang mereka yang panjang. Keledai dan untanya melangkah lebih cepat, karena mereka sudah tidak lagi memanggul beban. Walaupun Ibnu Salam memberikan banyak sekali harta kekayaan sebagai hadiah bagi keluarga istrinya, ia tidak menyesalinya sedikit pun.
Bagaimanapun juga, bukankah permata yang paling indah, perhiasan yang paling berharga di dunia sekarang telah menjadi miliknya? Ruangan di dalam tandu yang disiapkan untuk Laila sama mewahnya dengan bagian luarnya yang dihiasi dengan indah. Diangkat tinggi di atas punggung unta dan dirawat dengan baik oleh para perawat dan pemuda yang berjalan kaki. Laila diperlakukan sebagai seorang putri. Ia telah diberitahu bahwa selama dalam perjalanan ia hanya perlu menepukkan tangan, dan kafilah itu akan segera berhenti agar ia bisa keluar dan meluruskan kakinya. Yang perlu ia lakukan hanyalah mendehem dan segelas susu sejuk akan dibawakan untuk melepas dahaganya. Ia hanya perlu menguap dan sebuah tenda terbuat dari sutra murni akan didirikan agar ia bisa terlelap. Tapi Laila sama sekali tidak menginginkan itu semua. Ketika mereka akhirnya tiba di perkemahan Ibnu Salam, laki-laki itu berpaling kepada istrinya dan berkata, "Duhai belahan hatiku, semua yang ada di sini adalah milikmu. Apapun yang menjadi milikku adalah kepunyaanmu. Kerajaanku berada di bawah perintahmu." Dan apa jawab Laila? "Ya." Satu kata itu, jawaban Laila itu, telah cukup untuk membuat kebahagiaan Ibnu Salam segera tertutupi kabut. Hati Ibnu Salam yang baru saja bersinar-sinar seperti matahari karena kegembiraannya, sekarang menjadi terselubung oleh kegelapan yang tampak semakin hitam pada setiap hari yang berlalu. Laila tidak mau makan, tidak bisa tidur, dan tidak menginginkan Ibnu Salam tidur di ranjangnya. Ada apa ini? Sudah sekian lama ia mengejar gadis itu. Namun sekarang, ketika harta itu telah berada dalam genggamannya, kunci menuju pintu itu menolaknya. Penasehat kepercayaan Ibnu Salam menasihati dirinya untuk bersabar dan menunggu. Ibnu Salam mencoba sedapat mungkin untuk menyenangkan Laila dan mencari tahu mengapa istrinya menolak untuk membahagiakan dirinya. Tapi semuanya sia-sia. Tidak ada yang dapat dibaca dari mata istri tercintanya selain air mata. Dan setiap malam Ibnu Salam selalu terjaga dan kesepian. Ibnu Salam telah menjadi begitu putus asa, hingga ia akhirnya berpikir untuk melakukannya dengan paksaan. Lagi pula, tanyanya pada diri sendiri, bukankah dia adalah istriku? Bukankah itu adalah hakku? Siapa tahu mungkin hal inilah yang diharapkannya. Kemudian berhentilah ia untuk mencoba mendapatkan Laila dengan lemah lembut dan mengambil tindakan yang lebih memaksa. Tapi ia gagal lagi dalam usahanya untuk memetik sang buah. Tangannya malah tergores oleh duri. Dalam ketergesaannya untuk menikmati rasa manis buah itu, satu-satunya hal yang dapat ia rasakan ternyata lebih pahit daripada kayu kina. Karena begitu ia menjulurkan tangannya untuk menyentuh Laila, gadis itu membenamkan giginya pada tangannya dan mencakar wajahnya sampai mereka berdua bersimbah darahnya Ibnu Salam. "Aku bersumpah, demi Tuhan, jika kau mencobanya sekali lagi," jerit Laila, "kau akan menyesalinya seumur hidup."
Aku telah berjanji kepada penciptaku bahwa aku tidak akan menyerah kepada keinginanmu. Kau bisa menyembelih leherku dengan pedangmu kalau kau mau. Tapi kau tidak bisa mendapatkanku walau dengan paksaan. Tidak ada yang dapat dilakukan Ibnu Salam. Cintanya begitu dalam kepada Laila, hingga ia tidak ingin membantah keinginan istrinya itu. Ia berkata pada dirinya sendiri, bahkan jika ia tidak cinta padaku, setidaknya dia ada di sini, di rumahku. Tidak apa-apa aku hanya bisa melihat dan tidak bisa menyentuh. Lebih baik aku diperkenankan untuk memandang walau tidak bisa menyentuh, daripada tidak memilikinya di sini sama sekali. Setidaknya aku dapat memandangi kecantikan wajahnya kapanpun aku mau. Kemudian ia berlutut di sebelah Laila, menggenggam tangan istrinya itu. Kemudian berkata perlahan, "Maafkan aku, sayangku. Aku mohon agar kau memperkenankan aku untuk sekedar memandangmu. Untuk meminta lebih dari itu hanya sebuah pencurian. Dan aku bukanlah seperti lazimnya pencuri biasa." Tapi meskipun Laila setuju mengizinkan Ibnu Salam hanya memandangi dirinya bila mana suaminya itu inginkan, tidak pernah sekalipun Laila membalas pandangannya. Sementara Ibnu Salam memandanginya, mata Laila hanya melihat Majnun. Laila selalu mendengarkan bisikan angin, berharap sang angin membawa kabar dari kekasihnya itu. Ia selalu memandangi cahaya matahari yang menari. Kalau-kalau sebuah bintik yang telah menyinari Majnun akan datang kepadanya, membawa wangi kekasihnya itu. Kadang-kadang Laila menyikap tirai tendanya dan memandangi langit malam. Lalu jiwanya akan keluar sebentar dari tubuhnya hingga ia tidak sadarkan diri. Hari-harinya hanya diisi dengan memikirkan Majnun. Ia hidup dalam harapan menerima pesan dari kekasihnya itu. Suatu hari nanti, ia berkata kepada dirinya, suatu hari nanti. You are my sunrise, you are the daylight, hide in the shadows of my mind.